Corner SMK Bakti Praja Slawi. Oke, kali ini kita kedatangan 2 murid cantik dan satu guru ganteng. Oke, misalnya saya sebut saja begitu karena kan belum kenalan. Nah, sekarang kita kenalan dulu. Dari mulai yang di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Olivia Margareta Santoso, bisa dipanggil Ode, dari kelas 12 TKJ. Oke, dari kelas 12 TKJ. Kemudian yang paling ujung, nah yang ganteng sendiri deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Nama saya Rio Margilova. Saya pengajar ataupun tenaga mengajar di jurusan TKJ. Oke, terakhir adalah yang di tengah. Perkenalkan, nama saya Rita Suhartati, biasa dipanggil Rita, dari kelas 12 TKJ. Oke, kali ini kita mau bahas hal menarik, yaitu sesuatu yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan nggak bisa lepas sehari pun. Setuju nggak? Apa, hayo? Sendal. Sendal, oke. Atau pakaian? Ya. Kalau menurut kalian berdua apa nih? Medsos. Media sosial, oke. Pak Rio setuju nggak dengan media sosial kalau kita bahas hari ini? Setuju. Oke, setuju. Kali ini kita mau bahas tentang media sosial. Oke. Nah, saya mau tanya nih, pertama kali kalian mengenal dan menggunakan sosmed itu kapan? Mulai dari tengah deh, kapan nih? SMP. SMP. Kalau Olive? SD kelas 6. SD kelas 6 sudah pakai sosmed? Oke, lumayan cepet ya. Pak Rio? Saya menggunakan sosmed itu semester berapa ya? Kalau nggak salah semester 6. Itu dulu bukan Facebook, tapi Friendster kalau nggak salah. Friendster. Dari kalau dulu untuk chatnya itu MIRC. Kalau dulu itu MIRC. MIRC berambah ke Yahoo Messenger. Setelah itu untuk sosial medianya belum ada Facebook, tapi masih ada Friendster. Berarti pas zamannya Pak Rio belum ada Facebook ya? Belum. Oke. Kalau kalian nih pertama kali sosial media yang kalian gunakan apa? Kan ada banyak tuh, ada Facebook, ada Twitter, ada WhatsApp, ada Instagram, dan masih banyak lagi. Kalau aku Facebook sih. Facebook pertama Iya. kali. Kalau Rita? Lain. Line? Oh, udah ada Line pas itu? Udah. Oke. Kalau Olive udah pakai Line apa belum? Belum. Belum. Nah, biasanya kalian menggunakan Facebook dan Line itu buat apa? Komunikasi dengan kakak. Kalau Olive dengan Teman-teman. teman-teman. Iya. Oke, jadi kalian pertama kali menggunakan sosmed itu buat berkomunikasi. Oke, sekarang saya mau tanya, seberapa penting sosmed bagi kalian bertiga? Dari dari Olive dulu deh. Penting sih, Bu. Karena zaman sekarang kan kebanyakan pakai sosmed. Pakai sosmed ya. Oke, kalau bagi Pak Rio? Kalau dari saya memang ada beberapa poin. Yang pertama penting. Yang kedua bisa kita kategorikan useless atau tidak berguna di saat kondisinya tidak tepat. Saat seperti Olive untuk komunikasi itu betul dikarenakan mendekatkan yang jauh. Tapi kalau kita sudah berdekatan dengan terus menggunakan sosial media, biasanya menjauhkan yang dekat. Seperti itu. Oke, kalau Rita, seberapa penting atau merasa nggak penting, biasa aja sosmed tuh? Penting, Bu. Penting aja atau penting banget? Penting sih. Oh, penting. Oke, pentingnya kenapa nih? Ya buat itu berkomunikasi. Selain Terus untuk berkomunikasi, menambah itu sih informasi juga. menambah informasi. Olive juga menambah informasi, Menambah teman. menambah teman juga. Oke, jadi kan kalian nyebutin ya, salah satu kegunaan sosmed itu menambah informasi. Kan banyak tuh informasi yang bertebaran di sosmed dan pastinya nggak semuanya benar. Nah, gimana tuh cara kalian menyikapi info mana yang betul atau info mana yang hoax ya istilahnya ya? Gimana tuh, Olive? Cari tahu dulu sih, Bu. Mencari tahu, Lalu ya kalau misalkan udah emang benar baru percaya. baru diserap dan Iya. percaya ya. Kalau Rita nih gimana? Ya kita berteman aja sama yang kita kenal gitu. Oh, dengan yang dikenal. Hmm. Oke. Kalau menurut Pak Rio nih Ya. gimana?
berita hoax ya. Iya. Kalau berita hoax sendiri hampir sama dengan anak-anak. Jadi kalau berita hoax itu biasanya di-share lewatnya media sosial ataupun pesan berantai. Kalau bisa, kalau saya sendiri biasanya tidak langsung teruskan ataupun forward ke beberapa media sosial lainnya. Biasanya saya coba untuk menggali informasi di sosial media lainnya. Setelah itu saya mencocokkan informasi kepada memang yang lebih paham. Setelah itu biasanya timbul informasi di beberapa televisi nasional. Kalau memang berita tersebut tidak valid, ya saya nggak akan teruskan. Oke. Nah, kita kan nggak pernah bisa lepas dari sosial media ya. Pernah nggak? Nggak kan? Dalam sehari pasti ada saatnya kita itu membuka sosial media. Entah WhatsApp, entah Instagram. Sosial media itu sendiri mengganggu aktivitas kalian nggak sih? Aktivitas dalam belajar misalnya, atau aktivitas dalam mencuci ketika disuruh ibu. Misal nih, Oli nyuci dulu, nanti bu nanggung lagi mainan sosmed. Nah, mengganggu atau enggak? Bagi kalian nih, kalau mengganggu ya silakan jawab mengganggu, kalau tidak ya tidak. Enggak sih, Enggak mengganggu. Dalam hal pelajaran juga enggak mengganggu. Misal nih, waktunya belajar kalian justru bermain sosmed, atau waktunya mengerjakan PR kalian malah bersosmed ria. Enggak ya? Ya, oke. Biasanya itu sosmed itu kalian gunakan atau kalian manfaatkan untuk apa aja? untuk komunikasi. Oke, selain komunikasi nih, dalam hal pelajaran ada yang bisa menggunakan sosmed nggak? Maksudnya dalam artian itu ketika pelajaran itu harus menggunakan sosmed untuk mencari data misalnya. Iya, Iya, mencari informasi. mencari informasi. Biasanya pelajaran apa tuh? TKJ. TKJ, boleh dicontohin? Seperti apa? Kalau misalkan produktif, Terus Iya. gimana? kalau misalkan kurang paham bisa Kita cari materi gitu di online, Oh, materi di internet. Kalau misalnya kurang kurang jelas. jelas. Oke, menurut Pak Rion Iya. Gimana Bu? gimana? Apakah siswa ketika pelajaran itu boleh menggunakan sosmed untuk mencari informasi yang belum mereka ketahui? Kalau menurut saya sesuai dengan ketentuannya ataupun kondisional. Yang artinya kondisional yaitu saat saya memberikan informasinya hanya sebagai clue, maka mereka akan saya izinkan untuk mencari informasi di beberapa sumber di internet. Tapi saat memang mereka diharuskan untuk aktif di kelas, mereka akan mengumpulkan gadgetnya ataupun menyimpan begitu. Seperti itu. Oke. Sosmed itu kan ada pengaruh baik dan buruk ya. Pengaruh baik yang kalian rasakan setelah menggunakan sosmed itu apa? Dari yang tengah dulu deh. Memudahkan kita untuk saling berinteraksi tapi lewat online. Lewat online. Iya. Selain itu, ada lagi nggak? Atau Olive mau jawab dulu? Selain untuk berkomunikasi lewat online, lebih gampang cari teman. lebih gampang cari teman. Oke, apalagi nih? Tadi kan kalian nyebutin bisa mencari informasi yang belum diketahui. Nah, apalagi selain itu? Kan bisa untuk mencari teman atau mencari informasi yang belum diketahui. Lalu satu lagi deh biar pas 3. Mungkin Mungkin mereka apa? malu mau ngomong. Oh, mau malu. Biasanya kan mager ya. Oke. Anak-anak biasanya mager capek. Biasanya pesan makanannya lewat GoFood. Oh iya, itu juga bisa. Mungkin seperti itu. Pesan GoFood. Terus kan, nah, Olive itu kalau pulang pakai apa? Oke, Grab. Nah, itu pesannya lewat, Apa? ya kan, lewat sosmed. Sosmed. Jadi selain pesan makanan juga bisa pesan Grab ya, buat memudahkan kita dalam perjalanan. Oke, sekarang dampak buruk sosmednya itu dari Mario dulu deh. Beberapa dampak buruknya mungkin si anak akan merasa tertutup. Jadi mereka lebih nyaman dengan dunia mayanya. Terus untuk bersosialisasi dengan kehidupan nyatanya agak berkurang karena sudah terlalu nyaman dengan dunia maya
sehingga dia sedikit demi sedikit menutup diri untuk bersosialisasi di dunia nyata. Terus yang kedua dari segi kesehatan itu akan dampaknya itu dari efek kameranya, radiasinya untuk mata juga itu kurang bagus, untuk syaraf juga kurang bagus. Mungkin dianjurkannya maksimal 2 jam lah. 2 jam ya, sehari. Untuk saat mereka untuk berseluncur di sosial media ataupun nge-games itu maksimal 2 jam lah, tidak terlalu lebih. Karena mata juga letih kalau memang kita paksakan untuk terus berselancar di dunia online, maka yang ada adalah iritasi. Oke. Kalau menurut kalian nih, dampak buruk yang pernah kalian lihat atau apakah kalian pernah merasakan itu sendiri? Pernah. Pernah, oke. Apa itu? Males. Males. Jadi males ngapain misalnya? Males belajar, terus males bergerak, males bangun gitu ya. Selain itu, apalagi selain males? Nggak peduli sih, nggak peduli akan lingkungan. Oh, nggak peduli akan lingkungan sama kecanduan bermain HP. sosmed ya. Jadi kalau kita udah buka HP, keterusan ya, jadi nggak pengen berhenti ya. Iya, Oke. Terus nih, kan tadi kan kalian bilang jadi kecanduan, jadi males. Terus cara kalian mengatur untuk bermain sosmed itu gimana? Dari cap cip cup dari Rita. Itu sih Bu, kalau udah waktunya sholat gitu, istirahat dulu, main HP dulu. Oke. Apalagi ada lagi? Terus kalau mau belajar juga off dulu sih HP dulu. Oke. Kalau Olive Pas makan, pas makan, pas apa lagi? mandi, Oh, itu jelas dong. Tidur, iya, belajar juga ya. iya belajar. Ya, sama pelajaran juga ya. Kalau kita nggak mengharuskan untuk membuka sosmed, berarti jangan buka Buka sosmed. sosmed. Oke, Pak Rio nih, saya mau tanya ke Pak Rio. Kan sosmed itu ada dampak baik dan dampak buruk. Nah, gimana cara kita menyalurkan agar kita bijak dalam bermain sosmed? Sosmed kan edik ya, edik yang artinya itu kita seperti Rita tadi kecanduan. Yang namanya kecanduan itu agak sulit untuk kita tarik kembali. Terus yang kedua, sosmed itu tidak bisa kita hentikan. Yang namanya teknologi itu tidak bisa dihentikan. Alangkah baiknya kalau si siswa ini orang tuanya bisa bekerjasama dengan guru, kita bisa untuk berjalan bersama, memberikan edukasi kepada siswa. Dan baiknya juga si Rita dan si Olive punya filter sendiri karena mungkin didikan dari orang tuanya. Si Rita tadi filternya sholat dan beberapa aktivitas lainnya. Terus si Olive juga beberapa aktivitas lainnya untuk memfilter kegiatan di sosial medianya. Kalaupun nantinya tidak ada filter lagi, berarti sangat-sangat edik yang nantinya akan menutup hubungan sosialisasi bersama dengan orang lain, dengan kehidupan nyatanya ditutup sehingga ruang lingkupnya terbatas hanya di ruangan itu aja di dunia maya. Terus untuk itu jeleknya. Terus untuk baiknya kita bisa memberikan informasi secara cepat. Saat kita tidak bisa mempunyai waktu yang memang panjang untuk memberikan informasi kepada orang lainnya, kita bisa memberikan informasi secara tepat dan cepat serta gampangannya efisien lah. Saat saya tidak bisa untuk menulis surat dan saya tidak bisa untuk memberikan surat tersebut kepada kantor karena saya izin, saya bisa memberikan informasi bahwa saya tidak bisa berangkat dengan menggunakan sosial media ataupun messenger, saya kirim ke kantor mungkin seperti itu. Dan untuk informasi lainnya kalau di dunia pendidikan itu juga sangat-sangat banyak manfaatnya sih ya. Kita bisa saling menggali potensi-potensi yang memang bagus untuk pendidikan, saya ambil kadang untuk contoh-contoh soalnya. Tapi kalau yang terlalu luas ataupun belum sampai ke arah situ, saya nanti akan sebut begitu. Oke. Tadi Pak Rio bilang salah satunya adalah menggali potensi pendidikan. Dengar-dengar nih ya, di SMK Bakti Praja Selami itu ada ekskul konten kreator nih. Nah, kaitannya apa itu dengan menggali potensi pendidikan siswa? Oke. TKJ itu luas. TKJ itu luas. Saya pernah tadi cerita sama murid TKJ. TKJ itu luas.
TKJ itu kalau dipecah lagi bisa menjadi RPL, rekayasa perangkat lunak. Kalau dipecah lagi bisa menjadi multimedia. Multimedia dipecah lagi bisa menjadi DKV. Nah, di sini belum ada, tapi kita akan coba untuk menggali di sisi ekskulnya. Kita mengedepankan di edukasi sosial medianya lewat konten kreator. Nah, di mana anak-anak yang suka dengan sosial media, editing ataupun desain bisa join dengan kita, menginformasikan informasi yang ada di SMK Bakti Praja untuk informasinya diinformasikan ke luar, sehingga informasi tidak terbatas hanya di lingkup SMK. Ya, masyarakat juga bisa mengakses informasi yang kita sebarkan lewat konten-konten kita. Gitu. Oke. Kontennya biasanya nanti akan seperti apa? Seperti apa kontennya? Untuk konten ini kita saat ini konten edukatif. Contohnya seperti apa namanya ya? Kita menggali potensi di BKK. Fungsinya apa BKK, manfaatnya apa BKK. Terus ada beberapa kegiatan Jumat Berkah. Kita pengen tahu dan masyarakat juga pengen tahu Jumat Berkah di SMK Bakti Praja itu manfaatnya untuk apa sih? Terus kapan sih biasanya di aktivitasnya itu dilaksanakan? Seperti itu. Biasanya kita mengkomunikasikannya lewat audio dan video. Kita akses di situ. Sehingga kemarin juga ada orang tua siswa yang memang mengikuti follow akun kita. Mereka bisa melihat anak-anaknya di sosial media dan mereka juga bisa komen di sosial media tersebut. Oke, yang bisa join ke ekskul itu siapa? Apakah semua orang boleh join? Bukan semua orang ya, semua siswa SMK Bakti Praja Slawi. Apakah boleh join untuk ikut ekskul konten kreator atau enggak? Semua bisa join. Semua bisa join. Okay. Semua jurusan bisa join karena kita nggak menutup kemungkinan di luar TKJ seperti anak-anak TBSM. Saya lihat juga ada kemampuan di bidang multimedianya. Kalian nih berminat nggak ikut ekskul konten kreator? Kelas 12 boleh ikut nggak Pak? Boleh. Boleh, oke. Berminat nggak? Ya kalau berminat silakan hubungi Pak Rio. Ya, oke. Terakhir nih pertanyaan untuk siapa aja deh? Atau untuk Pak Rio aja deh. Pesan Pak Rio buat siswa-siswi SMK Bakti Praja Slawi gimana baiknya menyikapi sosmed? Biar nggak terlalu kecanduan atau biar nggak terlalu melihat sosmed dalam waktu seharian penuh. Ini musimnya agak bergeser ya, kalau kita melihat di sisi pendidikannya. Pergeserannya kita rasakan saat pandemi. Pandemi membuat pergeseran pendidikan yang tadinya anak-anak itu bisa ada batas dengan gadget, tapi saat pandemi anak-anak sudah harus akrab dengan gadget, sehingga PR kita saat ini adalah memanage waktunya. Kita di TKJ juga mempunyai ataupun memberi kesempatan untuk anak-anak menggunakan gadget. Kalau kita larang, nantinya akan ada seperti kucing-kucingan satu grup. Nah, makanya kita hanya bisa menghimbau dan memanage waktunya serta memberikan ruang di mana anak-anak ini bisa memanfaatkan konten-konten yang positif untuk mereka olah di sosial media. Tapi untuk mapelnya mereka juga harus bisa ataupun semua mapelnya bisa konsentrasi. Oke. Ada lagi? ST-nya 1. Oke. Nah, jadi kalian harus bijak dalam menggunakan sosial media ya, gimana harus menggunakan sosmed ke arah yang lebih baik dan tidak membuat kalian menjadi tadi apa? Males. Terus apa lagi tadi? Ayo. Kecanduan. Oke, dirubah mulai dari sekarang biar kalian juga menjadi kembali rajin dan bisa juga berinteraksi dengan orang secara offline, tidak melulu secara online. Oke, apa kalian punya pesan buat teman-teman kalian nih di 12 TKJ dan teman-teman di semua SMK Bakti Praja Slawi? Satu-satu deh, dari siapa ya? Dari Olive dulu.
sisanya harus bisa ngatur waktu juga main HP. Oke, ada lagi? Olive? Udah. Udah. Kalau dari Rita? Sama sih. Samanya apa coba? Tadi dia bilang apa? Mungkin buat Dimas mungkin. Sama, jangan kecanduan, jangan sampai kecanduan gadget terus gitu. Gadget edik. Karena akan berdampak buruk ya. Iya, buat mata juga, Buat mata juga buat konsentrasi ya. iya. Jadi secukupnya dalam bermain HP. HP juga sosial media. Oke, ada lagi pesan yang mau disampaikan? Udah sih. Udah cukup? Udah. Dari Paria cukup? Kalau dari saya sendiri, kita memanfaatkan sosial media untuk membentuk brand kita adalah SMK Bakti Praja Slawi. Kita bentuk brandnya, kita coba tumbuhkan lagi beberapa ikon yang positif agar SMA Bakti Praja itu bisa diterima oleh masyarakat. Karena dari kita pembentukan karakter dan untuk mereka juga yang nantinya akan bergabung dengan kita. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bario dan siapa? Ya, ayo. Rita. Oh ya, maaf saya lupa. Terima kasih untuk Bario, terima kasih untuk Rita, dan terima kasih untuk Olive atas sharing yang udah diberikan ya. Sama-sama. Jangan bosen-bosen kalau misalnya saya panggil lagi untuk sharing lagi, oke? Oke, dan jangan lupa pesan yang tadi kalian sampaikan juga Pario sampaikan diterapkan, yes? Siap? Siap. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel SMK Bakti Praja Slawi. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.